Assalamualaikum teman-teman semua. Kembali lagi dengan Sabda Travel Service. Kali ini kita akan pergi mengunjungi tempat ziarah ya. Salah satunya adalah rumah Rasulullah, Jabal Abi Kubais, dan juga sumur Zam-Zam. Semoga jemaah puas, tetap dapat ilmu. Amin. bersama dengan Ustadz Muhammad Dr. Dendi Muhammad. Dr. Dendi Muhammad Dan abang kita, Bang David sebelah kanan. Ya, semoga Dan semuanya ratusan bisa jemaah di terhibur dengan jemaah. Ini jemaah dari Travel Sabda Service Serta PT ASG. Oke. sama Di sini Ustadz Dendi. Kita akan jalan sampai ke sumur Zam-Zam dan melihat rumah kerajaan Rasulullah. Raja Salman dan rumah Rasulullah. Rumah Kita siapa, akan Ustadz? ke rumah Rasulullah dan melihat juga sekaligus rumah Raja Salman. Sekarang kita berada lagi berada di mana, Ustaz? Lantai 4. Lantai 4. Tempat sa'i. Nih kameranya di sana. Lantai 4 Ramai Masjidil orang. Haram maksudnya. Nih Ya kan, kameranya Ustaz? di sana. Supaya. Nah, ini ramai orang lagi sa'i walaupun enggak di depan Ka'bah tetap ramai. Karena memang Ramai. ini bulan libur teman-teman. Jadi jangan ditunda lagi niat hajat untuk beribadah ke tanah suci. Karena semakin hari semakin ramai dan semakin hari semakin penuh dan menyesak. Jadi kalau ingin cepat datang, ingin hadir, tentu daftarkan diri Anda ke travel kami ASG dan juga Sabda Service. Oke teman-teman. Ya, kita lanjut lagi. Kita sekarang lagi dalam perjalanan menuju ke rumah rajanya Arab Saudi Oke. bersama teman-teman semua. Bisa teman-teman lihat semua Lagi dari lagi wajah kawan-kawan. betapa raminya saat ini di Masjidil Haram. Ada yang lagi sa'i Dari seluruh dan negara. inilah ibu-ibu dari jemaah Riau, dari bapak-bapaknya mana? Dari Tangannya. Nah, inilah keseruannya bersama dengan Sabda Server Travel. Aku yang mau travel aku tahu gede. ASG. ASG dengan Travel ASG. Jadi kalau udah ada niat, ada kemampuan, Ya. silakan didaftarkan bersama Ustadz. Daftarkan diri Anda di bawah ini. Jangan di bawah ini. 85264930795. Saya selaku pembawa bimbingan jemaah. Semoga jemaah tetap semangat dan bertambah setiap harinya. Amin. Nanti kita keluar dari pintu berapa, Ustadz? Pintu Gate Nabi namanya. Gate Nabi. Kita akan keluar di pintu Gate Nabi di tempat sa'i, insyaallah. Jangan lupa ya teman-teman, Kalau nama sekarang kita berada di pintunya. tempat tawaf di lantai 4. Sebentar lagi kita akan berpindah menuju tempat sa'i. Ayo teman-teman. Mari, apakah ini yang namanya pintu Nabi, Ustadz? Ya, di Gate Rasul kita akan menuju rumahnya. Oke, ayo brother. Sini. Nah, sekarang kita sampai di lokasi tempat sa'i. Nah, terpantau tempat sa'i saat ini. Nah, ini baju ihram mereka sudah dipasang. Jadi yang udah bayar, yang udah daftar, dia dapat kain ihram. Lalu kemudian dia akan tawaf serta sa'i. Enaknya sa'i bersama keluarga itu di kota Makkah. Nah, juga bersama Ustadz Khairul Adri dan Mama Turki. Sudah kenal. Nah, ini dia Ustadz Khairul Adri. Khairul. Ustaz Khairul Adri. Khairul Adri. Nah, saat ini kita berada di posisi sa'i untuk berlari kecil karena berada pada lampu hijau. Lari-lari kecil. Ya kan, Ustaz? Yupir warham wa takarram. Apa bacanya, Ustadz? Amma ta'lam. Innaka ta'lam. Ma la na'lam. Innaka antallah al-azzu al-akram. Nah, kalau umroh bersama Ustadz Nah, kalau umroh dengan Sabda Service ketemu sama Ustadz Dendi dan kita akan dibimbing Betul. dengan Ustadz Dendi. Nah, bisa. Full service. Nah, kita lihat servisnya gimana, Ustadz? Bacaannya. Gimana bacaannya juga? Oke. Pasokannya bagus, hafalannya juga oke. Insya Allah umrohnya pokoknya maksimal dan mabrur insya Allah. Bisa dicontohkan sedikit, Ustadz?
Ini di dalam tempat sa'i, inna safa wal marwata min sya'airillah faman hajjal baita aw ya'tamara fala junaha alaihi ayyat tawafa bihima wa man tatawwa khairan fa innallah syakirun alim. Nah, ini para jemaahnya ya. Udah mulai keluar Creng. Kita Ya, keluar. Ada mulai keluar di Inilah istana Raja Salman. Nah, ini teman-temannya juga disebut sebagai Jabal Abi Kubais. Jabal Abi Kubais. Iya, ini semua raja. Oke teman-teman, kita sudah sampai di mana namanya Ustaz? Jabal Abi Kubais. Jabal Abi Kubais. Jabal Abi Kubais. Kubais. Ya. Nah, ini Jabal Abi Kubaisnya. Di daerah ini dulu. Nah, ini ibu-ibunya, bapak-bapaknya dari Sabda Service. Ar-Rahmah Sri Gemilang. Ar-Rahmah Sri Gemilang. ASG. Ya, Ustaz, sekarang kita mau kemana lagi Ustaz? Selepas dari Jabal Abi Kubais ini kita ke Sumur Zam-Zam. Sumur Zam-Zam di depan Bang, ke dan rumah tepi, ke tepi. kediaman Rasulullah, tempat lahirnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ke tepi, nanti kena upaya. Tapi dulu, Oke, kita berhenti dulu. ya, berhenti dulu. Masuk dalam. Ada apa kira-kira Ustaz? Kenapa kita berhenti di sini Ustaz? Akan dijelaskan sama Ustadz Dendi Muhammad, Dr. Dendi Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak Ibu, kita sudah sampai di namanya Jabal Abi Kubais. Jabal bermakna gunung. Ke tepi karena nanti pasti diusir, tentaranya pasti datang. Ke tepi, masuk, mundurkan. Mundur sana lagi, mundur sana. Geser. Masuk dalam. Karena kalau di luar nanti diusirnya tuh. Geser semua. Nah, jadi Jabal Abi Kubais ini gunung Bapak Kubais. Dulu di pemerintahan Arab itu ada seorang yang kuat, yang tangguh, akhirnya mati di atas gunung ini. Kemudian beberapa kisah yang terjadi di gunung ini, salah satunya Bapak Ibu adalah turunnya Hajar Aswad. Jadi batu Hajar Aswad turun ke dunia itu, yang ibu bapak cium di sana, itu adalah pernak-pernik awalnya hanya beberapa butir saja. Tapi karena digabungkan menjadi batu yang besar, kemudian batu itu dulu tidaklah lengkung, tapi dia bulat, ya Bu ya. Karena banyaknya yang mencium, banyaknya yang meraba, akhirnya melekuk atau bekat lengkung. Nah, dulu turunnya di atas ini ya ibu-ibu ya. Dulu turunnya di sini. Itu yang dicium. Sebenarnya Bapak Ibu menciumnya sunnah. Hajar Aswad yang sesungguhnya ada di rumah. Nanti kalau pulang dicium dia, suami kita. Oke? Tuh. Yang kedua Bapak Ibu, di atas ini, tapi yang ada ya, yang nggak ada jangan nebeng ke suami lain, oke? Yang kedua di sini adalah tempat Nabi membelah bulan, karena mukjizat Rasulullah itu ada. Salah satunya tangannya bisa membelah bulan. Kenapa? Karena banyak tentangan Yahudi di kala itu tidak mau ingkar. Maka orang kafir itu bermakna ingkar. Orang-orang yang ingkar itu kafir. Ya Pak Ibu ya. Jadi kita jangan jadi orang yang ingkar, karena khatamallahu ala qulubihim. Allah akan tutup hati langsung, bukan hanya mata, tapi mata batin akan ditutup Allah, terhindar dari hidayah. Jadi dulu ditengokkan oleh Allah melalui tangan Rasulullah membelah bulan juga di atas ini. Jadi Bapak Ibu yang memuliakan Allah, bulan itu juga besar, tapi Rasul punya kekuatan untuk membelahkan atas izin Allah. Bapak Ibu yang memuliakan Allah, di atas ini juga Bapak Ibu, dulu pernah diumumkan berita-berita. Seluruhnya berita diumumkan di atas ini. Rasulullah pernah mengumumkan berita membagi harta warisan. Apakah harta warisan Rasul? Ada yang tahu? Apa Pak? Al-Quran dapat hadiah nih Pak. Oke, teman-teman dapat hadiah ya, siapa yang jawab. Jadi harta terbesar itu sebenarnya Al-Quran dan hadis. Assalamualaikum. Mabruk. Tamam. Insyaallah. Tiap bulan kulusan antai dia. Insyaallah. Tiap bulan sini ya, salut aku dengar. Baik. Bapak Ibu. Oh ya. Dia udah mulai marah Bapak Ibu. Makan saya suruh dari Ibu masuk. Mulai Enggak marah dia. Oke. Ayo jalan. Jalan, anak kalam jalan. Malam ini ada sih? Antau ke Indonesia insyaallah.
Oke, start. Dia harus masuk, Bu. Ibu patuh aja yang saya bilang. Nanti kalau enggak kena usir, enggak nyaman kita. Bapak Ibu sambil jalan saya akan cerita. Kita kan cerdas, Bu. Biar aja dia pergi. Kita berhenti lagi nanti. Bapak Ibu yang muliakan Allah. Jadi agak lambat sedikit ya, biar diceritakan. Kemudian disinilah Rasulullah umumkan, karena di sana ujung sana dekat apa nama itu, dekat apa namanya ini, tren-tren. Yang tren-tren ini dulu di situ adalah pasar Seng. Pasar Seng itu di sebelah sana Bapak Ibu, dekat tren-tren itu. Sekarang kan menjadi masjid semua. Ya Bapak Ibu ya. Dulu ketika Rasulullah berdagang, disitulah perdagangan itu terjadi. Nah, orang sibuk dengan dunia. Siapa yang tidak cinta dunia? Semua orang cinta dunia. Wamal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Jangan tergoda dunia ya Bapak Ibu ya. Harta boleh dicari, tapi ingat apabila maut datang hancur semuanya. Jadi Bapak Ibu dibagi oleh Rasulullah, taraktu fikum amraini fa in tamassatum bihima lan tadillu abada, kitab Allah wa sunnat Rasul. Maukah aku sampaikan kepada kalian semua ada harta yang aku ingin titipkan? Kata sahabat, semua berlari ke sini, termasuk Abu Jahal, Abu Lahab. Macam mana harta Rasul mau dibagi? Kami mau juga. Ternyata Rasul membagi Al-Quran. Apa kata dia? Ya Muhammad, celaka engkau. Hanya demi inikah engkau mengundang kami untuk datang? Padahal kami tinggalkan dagangan kami. Maka Bapak Ibu, apabila sudah tiba wirid pengajian, tiba takdir Allah untuk berangkat ke tanah suci, tiba takdir Allah untuk sedekah impak bulan Ramadan, jangan tunggu-tunggu Bapak Ibu. Karena ada harta yang bisa dibawa mati, ada duit yang bisa bawa ke dalam kubur. Salah satu impak dan sedekah. Bahkan itulah harta yang bisa kita bawa ke tanah suci. Maka bersyukurlah ibu-ibu yang dimuliakan Allah, ayah bunda. Allah pilih Bapak Ibu semua jauh-jauh daerah dari Riau sana untuk menyedekahkan hartanya di jalan Allah. Maka kita punya program wakaf Quran bagi Bapak Ibu yang ingin mewakafkan Quran, nanti yang asli original. Karena yang asli itu namanya Malik Pahat, capnya langsung ya Bapak Ibu dari percetakan Quran. Harganya 200.000 ya. Ini nanti kalau mau ikut daftar ke Ibu Dewi atau Ibu Eli dan lain sebagainya ya, leader masing-masing. Nanti niatkan untuk almarhum ayah, ibu, adik, kakak, nenek. Nanti kita serahkan, ada kantornya di pintu 79 di atas lantai 5, lantai 3. Jadi bukan sembarangan letak, bukan sembarangan kasih, supaya apa yang diimpakkan sampai ya Pak Ibu ya. Yang mau ikut nanti cepat segera didaftar, dapat di sini sebagian, di Madinah sebagian. Itu lebih bagus. Walaupun Bapak Ibu tidak khatam Quran, Bapak Ibu tak fasih membaca Quran, Bapak Ibu tak hafal Quran, tapi ketika Quran itu kita titip di dalam masjid ini, semua penghafal Quran membacanya, orang dimanapun kampung halamannya tetap membuka Quran yang ibu punya, maka selama itu kita akan mendapatkan pahalanya. Andai kata dia hafal Quran tuh dari Quran yang kita berikan, maka dia hafal sampai mati dia baca, maka sampai mati pula kita akan mengalirkan pahala. Bapak Ibu yang memuliakan Allah Subhanahu wa taala. Turki? Bapak Ibu, Membalik kamera belakang kita harus. Oh iya. Turki? أنا أكراد. Irak? إيه. Antum min Irak. Masya Allah. Irak. Masya Allah. Bapak Ibu yang muliakan Allah Subhanahu wa taala. Tidak tahu boleh bang. بس ها Itu potretnya deh. Ayo. تعالي يا أمي يا أختي dibalikkan كبير. عمرة دري ورا عمري لا ما نشهد مالي ورا عمري. Bapak Ibu, jadi di sini adalah istana raja sekarang ya. Semua gunung ini jadikan istana sekarang. Bapak Ibu boleh masuk, mau menjadi caleg 2029. Caleg-caleg kan apa? Maksudnya jadi presiden 2029. عبد الوهاب مزان انت دقيقة. Indonesia kudu. يا تمام سعيد. Ustaz, itu عبد libre. الوهاب Itu درس ذاك ورا عمري لما دام نجا. Saya bahasanya karena setiap daerah tuh punya bahasa tersendiri. Ya. Ini jamaah. Surah. Anta surah. Foto Bu. Oh, mau foto. Oke. Ustaz, itu kan rumah Nabi Ramu. Ayah, ini kita akan jelaskan. Ya, sini, Bapak Ibu, ini hotel ini Bu hanya اسمه اللي قبله. hotel ini hanya dipakai Bapak Ibu ke saat haji. Seluruh tamu-tamu dari
seluruh tamu-tamu dari luar negeri yang khususnya pemerintah akan nginap di dalam ini. Kemarin Oke. Kemarin kan yang umroh itu Anies. Kemarin yang haji itu Anies, kemudian ada Ganjar kemarin yang haji kan. Semua taruh di sini. Siapapun yang haji pasti Ancak yang bahaso pemerintah taruh Ustaz. Apa taruh bahasonya? di Anies taruh diinapkan di di sini. sini. Oke. Tidurnya di sini Ustaz. Tidurnya di sini. Bapak Ya, di Ibu, hotel ini panjangnya 7 kilo Bapak Ibu dari ujung sana ke ujung ini. Utara. Nah, Raja Salman kalau turun setiap tempat ada kerajaannya Bapak Ibu. Jadi penginapannya di sini. Setiap turun Raja Salman. Ustaz. Iya. Jualan mana begitu Ustaz? Baik, nanti Bang. Bapak Ibu, coba mandang ke sini, ada layar besar, nampak Bapak Ibu? Layar besar itu. Nah, layar besar inilah rumah Abu Jahal, Abu Lahab, Abu Hab, Abu Kinan, Abu Sofyan, Abu Abu. Nah, nih. Jadi ini WC sekarang. Bapak Ibu, Allah telah katakan tabat yada Abi Lahab wa tab, celaka Abu Lahab. Kenapa? Karena dia tidak mau memuliakan Rasul. Tetapi Abu Lahab ini Ibu-ibu, dia juga mendapat keringanan azab sebab senang lahirnya Rasul. Nanti kita cerita. Di sini rumah. Ada satu rumah di daerah ini dulu yang setiap hari meludah Rasul, tiap hari yang ngasih tai Rasul, tiap hari mencaci maki Rasul. Nih di daerah layar nih sebelah sini. Jadi Bapak Ibu, dia orang yang sakit pertama yang dikunjungi Rasul di kota Makkah Al-Mukarramah. Ketika Rasul pulang, dia menanyakan situasi di tetangga lain, di mana orang rumah ini? Kenapa saya? Rasul rindu dicaci maki, Rasul rindu diludahi, Rasul rindu dikasih tai. Bapak Ibu mau? Tidak bisa ngikut Rasul Bapak. Rasul itu kan aman aja kalau diludahi. Ibu mau? Kalau mau kuludak. Mana mau? Tak sanggup kita. Bapak Ibu ya. Sedangkan dikata-kata orang sakit hati kita. Orang pakai cincin kita yang sakit napas, sesak napas. Oke. Maka di situ Bapak Ibu, Rasul datang ke rumah istrinya yang di ujung sana, nanti saya jelaskan. Sampai di sana Rasulullah apa kata? Ya Khadijatul Kubra, boleh abang minta kurma. Itu apa bang? Ada kawan abang sakit tetangga. Yang mana bang? Itu. Yang ngasih ludah tuh ya bang. Aku boleh nggak ikut? Begitu istri Rasul. Kalau istri awak, yang mana? Itu. Yang nggak mau minjamkan duit kemarin? Iya, mati aja dia katanya. Itu kita Bapak Ibu, belum terukur iman kita dengan Rasulullah. Jadi kalau bisa lapangkan dada kita, fala rafasa wala tahasadu, jangan hasad ke orang lain ya Bu ya. Ya iyyakum zanna, jangan suuzon. Pokoknya hati kita tuh lapang aja. Senyum aja. Bisa? Bersedia insyaallah. Kalau suami kita diambil orang siap? Kan belum bisa lagi. Belum bisa lagi. Kami yang laki-laki siap. Berat. Weh. Akal kamu cari ganti. Bapak Ibu Pendengar ganti Pak, tambah Pak. Jadi Tambah, Abu Lahab tuh, Abu Jahal semua abu-abu tadi paman Rasulullah. Ada 11 paman Rasulullah. Ya Bapak Ibu ya. Tapi ada satu paman memang yang sangat cinta, namanya Abu Talib. Ini tapi tetap dia tidak mau masuk Islam. Bapak Ibu, Nabi pernah berdoa untuk Abu Talib, kata Allah, jangan ya Rasulullah, jangan ya Muhammad, karena kubur masing-masing, akhirat juga masing-masing, neraka juga masing-masing, surga juga masing-masing. Jadi yang bisa menyelamatkan kita dulu ya, untuk Allah, innallaha la yughayyiru ma biqaumin, Allah tidak akan merubah nasib dirimu sebelum kamu mau berubah. Pulang dari sini adalah kesempatan untuk berubah. Selama ini tidak mengenal musalla, besok pulang mengenal musalla. Selama ini tidak mau ke masjid, pulang dari sini melangkah kaki ke masjid. Selama ini kalau dengan istri itu marah melulu, nanti pulang-pulang senyum aja tiap hari, ya kan? Kemudian Bapak Ibu, pulang dari sini adalah kesempatan untuk bertaubat, ya, menjadi orang bersih dan suci macam bayi lahir. Jadi orang umroh itu al-umroh ilal umroh kafaro lima bainahuma. Umrohnya dengan umroh berikutnya ampunan dosa, 0 dosa. Dah, dulu datang ke dunia pakai baju enggak? Nah, besok kita akan dipulang tanpa baju. Ya Bu ya, paling tinggi baju kita hanya kain kapan. Jadi ada yang perlu disombongkan ya. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di sinilah rumah. Ke sana kita arahkan. Di sana ada pintu-pintu. Pintu gate Ali, pintu gate Utsman, pintu gate Abu Bakar. Di ujung sini pintu Rasulullah. Karena Rasulullah sering lewat di bawah ini.
di ujung kita datang tadi. Ya, gate pintu itu sesuai pintu masuknya sahabat, masuknya Ali, masuknya Abu Bakar. Oke teman-teman, sekian dulu penyampaian dari Ustadz kita Muhammad Dendi. Jangan lupa like dan subscribe channelnya Ustadz Dendi Muhammad. Sekian dari kami.